pemandangan di luar rumah. Hai guys, welcome back to my channel, Joy Sharif channel. So hari ini saya berada di Shah Alam, tempat abang ipar saya punya rumah. Thank you for them. Saya pinjam bilik dorang. So shout out to them, Aiman Aisar family. Ini saya try buat satu ringkasan cerita lah. Sementara menunggu memakan tengah hari, kita orang sudah masak semua. So hari ini saya mau terus apa sama cerita. Oke, saya buat segmen bikin takut lah, sebab time ini terang, jadi tidak berapa bikin takut kalau saya cerita. Oke, saya cerita pasal cerita orang lain. Paham? Bukan lagi based on true event, based on true event saya buat di rumah saya nanti lah. So sekarang saya cerita pasal case-case orang lain. Oke, saya try cerita ini. Saya cerita orang, dia tidak berapa pasti, tapi saya akan ceritakan dia punya details dia tuh yang penting tuh. So one of my biras, dia kerja di hospital. So hospital itu adalah kita boleh kasih tahu, nanti semua orang takut nih sana. Bukan pasal covid, pasal hantu. So ini cerita, dia bilang dia ni pernah ada shift pagi, shift malam. So one day dong shift malam, dong bertiga kalau tidak silap saya lah yang dia cerita tuh. Dia bertiga tengah duduk di counter sambil tuh dalam satu bilik tuh ada banyak katil lah kan, time tuh timing mau makan kayaknya. Kejap. So dorong pergilah shift malam buat kerja hal sendiri. Oke. So masa dorong tengah shift malam tuh, tengah buat kerja, nantilah saya sambung deh. Saya mau makan sudah nih, so time for makan. So to be continue. Tengok orang ready makanan apa. Coba. Tada! Wait, anak. Tada. Oh. Makan. Hi guys, welcome back to my channel, Joy Sharif. So, seperti mana yang kamu tahu, tadi saya pergi makan sekejap, so saya berhenti. So sekarang saya sambung. So banyak so. Oke, so selesai makan, so kita sambung balik. Zoom music. Oke, cerita dia sudah dong tengah kerja shift tuh malam kan, shift malam. Dong bertiga, yang tidak silap saya lah, setahu saya lah macam itu cerita dia. Dorong bertiga dia di meja sambil buat laporan God, macam gitu cerita dia. Start sudah cerita dia. Bear with me, okay? So masa dorong tengah buat kerja, dorong dengar bunyi orang. Kalau katil sudah lama besi kan, katil hospital lo, kalau sudah lama dia macam tidak payah lama, kalau asal dia besi kan. Jadi bila kau duduk ke berdiri ke, dia ada bunyi gitu lah bunyi. Jadi kalau kau duduk ada bunyi, kalau kau berdiri ada bunyi. Jadi dia yang seorang tu dengarlah bunyi itu balik-balik. Ada kawan dia tu, dia dengar bunyi itu balik-balik kan, sampai dia tercari-cari siapa yang bangun, siapa yang berdiri nih, siapa yang baring nih, ada lagi apa sakit yang masih bangun. Jadi yang satu orang tua ni macam bertanya-tanya lah, macam dengar ke betul bunyi itu macam. Atau dia cakap apa, siapa, ada ke orang tu, macam tengok lah, jangan sambil melihat lah, tengok mata ada orang kiri ke kanan. Jadi my biras yang paling, dia sudah lama kerja sana, so dia jenis dia yang dong dengar lah tu kali kan bunyi orang duduk berdiri. Tapi kalau perhatikan betul-betul, dia cakap bunyi itu datang pada satu katil, iaitu betul-betul di hadapan dorang, betul-betul di hadapan meja dorang, which is tidak orang tidur di sana, tidak orang punya duduk di sana. So macam biasa cerita hantu dia macam ni. Dong dengar tu bunyi, tapi dong pandang ke arah yang sama, tempat katil yang tidak orang, which is bunyi itu datang dari situ. Tapi dong tidaklah perhati betul itu tidak kena duduk ke tidaklah. Tapi
di sana tuh bunyi datang. Lepas tuh dirasa dengan dia punya beraninya, dia cakap, "Yay, sudah-sudahlah kamu main tekatil tuh," dia cakap. Kalau dalam bahasa Sabah, tapi dalam bahasa dia cakap mungkin, "Apa pula nih main-main katil nih?" Dia cakap macam itulah, dia cakap. Terus yang dua orang tuh macam ni, "Kau tegur," saya itu dalam bahasa Sabah. Kalau dalam bahasa sini, sorry, kalau di sini cakap, "Jangan ditegur benda tu." Macam itulah cerita dia. Itu cerita anak mak biras. Tapi terus terang lah, benda-benda kalau di hospital ni, saya banyak dengar orang cerita lah, hospital tu memang banyak yang menakutkan. Nah, masa tu saya baru melahirkan anak saya yang kedua. Anak kedua saya ni lahir pada bulan 2 2018. Jadi pada tahun itu, pada bulan itu, saya duduk di hospital tu dan sambil menunggu saya melahirkan anak saya lah time tu. Ini kes orang lain tu, bukan kes saya, tapi dia cerita lah. Dia di sebelah katil saya, dia cakap, dia bilang, "Kakak orang mana?" Macam biasalah orang sebelah mengandung sini pun mengandung cerita, "Kakak orang mana? Kau orang mana?" Contoh cerita kan. Malam tu dia panggil saya, "Kak, dia cakap. Tapi saya tak tahu lah betul ke tidak apa dia nampak. Dia cakap, "Kak, yang kakak ada menjerit kah tadi?" Dia cakap. Saya cakap lah, tidak, sebab saya tengah dengar. Saya kalau di hospital saya pakai earphone dan saya cuma layan YouTube, saya layan saya punya Facebook, saya layan lagu-lagu movie sebab saya tidak mau terlampau takut. Saya susah mau tidur malam kan, lebih di tempat lain, bukan di rumah sendiri kan. Jadi saya tidak tidur malam, saya cuma dengar nih. Dan memang saya ada ketawa ada. Tapi hari itu saya sudah mau tidur, still dengar musik dan mau tidur. And then tiba-tiba saya rasa macam terasa ada orang di sebelah kau. Dan saya tengok lah, saya nampak orang sebelah tu. Terkejut juga saya datang tu. Dia, "Kak," dia. Saya bilang, "Kenapa?" Macam, "Kenapa?" "Kenapa?" "Oh, belum lagi." "Kenapa?" Dia cakap, "Kakak ada menjerit ke?" Dia cakap, "Kakak ada menjerit?" Saya cakap, "Tidak." "Kenapa?" Dia cakap, "Tak, tadi dengar orang menjerit." Dia pun tengah dengar earphone, tapi dia dengar orang menjerit. Dia dengar lagu apa dia dengar? Lagu musik bah, tapi dia tidak ada suara yang macam saya dengar lagu tapi ada suara. Dia tidak, dia musik saja, plain musik lah, musik macam tu je. Dia dengar orang teriak, tapi dia terus tengok pandang saya. Dia nampak saya bergerak, dia ingat saya kesakitan ke apa bang. So dia pergi tempat saya, dia cakap lah, "Kakak jerit ke tadi? Kakak menjerit ke tadi?" Saya cakap, "Tidak." "Kenapa?" "Oh, tadi saya nampak macam, saya dengar tadi sebelah kakak menjerit. Saya dengar lagu juga tadi, saya dengar lagu, tapi saya dengar orang menjerit. Kuat," dia bilang, "sebelah sini saya." Maksudnya sebelah saya lah, di tempat saya. Saya cakap, "Tidak, saya tidak jerit." Terus saya tiba-tiba, dia macam muka dia, biarpun dalam keadaan gelap, karena mati lampu kan, tapi itu lampu toilet berbuka lah. And then ada lampu di bagian luar tu, koridor tu kena buka. Dia cakap lah, "Jadi kalau gitu," macam saya tahu dia mau cakap, "Kalau bukan kakak yang jerit, siapa lagi yang jerit?" Itu kan dia cakap. Cuma, "Bah, kau jangan kasih takut saya." Saya bilang, "Cuma jangan kasih takut saya, kau ni jangan kasih takut." "Kakak, dan saya dengar." Astagfirullahalazim. Lalu dia duduk sebelah, tapi time itu daripada saya mau tidur tidak jadi tidur, saya bangun. Bukan saya bangun berdiri ke apa, tidak, saya duduk ke babareng duduk lah, macam gitulah. Saya duduk kan dan saya pasang balik movie saya. Dan saya betul-betul terkejut lah, dia cakap gitu. Nanti saya tengok dia tengok saya tengok dia tengok saya. Sampai dia tidur kan, dia tidur. Oke, jadi saya tengah dengan movie lah. Tapi saya tiba-tiba saya mengantuk. Terus bang, lain apa kau rasa kalau kamu tidur, tapi tidak orang lagi yang bangun bah? Macam kau berjaga-jaga, macam kau takut. Nah macam tu kah? Kamu ada rasa ke tu? Dia tengah baring tapi dengar movie, tengah hahaha juga saya ketawa tapi tidak kuat. Di hospital itu. Saya macam gitu saya rasa. Dia tengok kan. Terus saya rasa itu katil bergoyang. Tuh katil macam tu kan. Terus saya pusing gini, saya tengok kan, terkejut saya terus, dia bilang,
ada apa pula nurse tengah cek saya punya file, terus dong pasang lampu, terus dong cakap, oke, masa untuk cek, dia cakap. Terkejut saya, bukan hantu lah, itu nurse saja. Dia cek file saya tapi terguyang kali katil saya terjerit, dia pun terjerit. Terus semua orang bangun lah, bangun tidak lah, bangun makanya cek nadi baby, nadi kau tidak juga menakutkan lah, cuma yang menakutkan siapa yang dia dengar menjerit. Saya tidak menjerit pun. So cerita dia macam ni. Masa saya bersekolah di satu sekolah likas saya pernah bersekolah di sana, asrama. Saya cepat fast forwardkan saja. Masa tu saya di katil bawah, kan 2 bunker kan kalau orang sekolah asrama kan, bunkers. So saya stay di bawah katil dan atasnya kosong, tidak ada orang. Sebelah saya kosong, tidak ada orang. Atas sebelah ini pun bunkers juga, atas bawah tidak ada orang. Ternyata anak satu nah. So masa saya di bawah nih, dan semua tu kan ada beberapa, saya depan saya ada satu, di sebelah sana macam ada 2-3 lah, tidak berapa full bah satu asrama, satu bilik asrama saya tu. Dan mungkin sebab seingat saya mungkin time tu ada yang balik kampung kah apakah saya rasa. Jadi saya ingat masa tu saya tengah study, pandai kanan saya study. Dan seingat saya time tu saya belajar macam mau dekat jam 2-3 pagi sudah lah, jam 2 lebih lah macam tu. Belajar. Terus saya macam mengantuk sudah. Okay lah, it's time for me to go to bed lah. Macam semua sudah tidur, jadi saya mau tidur lah, ready untuk go to bed. So saya tutup buku saya, tiba-tiba saya rasa seram tuh, macam ada kena tip angin di belakang macam gitu. Terus saya macam seram, terus saya macam keliling-keliling aja macam ada kipas lah kali. Tapi kan kau tahu kan saya kan tingkat bawah, jadi bunkers kan ada di atas saya bah. So tu kipas dia tahu macam ada masuk kali pergi bawah sekali tu, dia tahu lah apa sains dia di sana, mungkin itu kipas lah bahkan kali. So oh ya, saya lupa mau lampu tu kan pasang tempat saya saja bah, sebelah sana saya sudah kasih mati sebab saya satu orang je belajar kan. So belajar tu kan terkeluar sedikit dari lampu lah macam tu. Jadi saya bilang mungkin kipas terbegini kah kali kah, saya pun tak tahu. So saya tutup buku saya macam seram gitu je. Tapi okay lah, time to sleep lah kan. Tutup. Baru saya macam letak buku saya di tepi kan, dan saya baru macam kibar sama selimut. Saya mau kibar gini, terus saya dengar orang berdehem tau di sebelah kanan saya. Okay, ini kanan saya, berdehem di sebelah kanan saya. Saya terkejut kan, orang berdehem macam tu. Tapi tidak orang di sebelah saya, atas saya, sampai saya tengok atas bah, saya mau tengok ada orang di atas ke tidak tidur. Tidak orang di atas. Saya tengok semalam mau cakap apa. Saya tidak tahu kalau kamu pernah alami ini atau tidak. Tapi pernahkah kamu dengar bunyi? Tidak orang di situ, tapi benda tu betul-betul di situ bunyi dia. Macam orang berdehem kah? Macam orang bercakap kah? Tapi tidak orang. Tapi yang ini saya dengar betul-betul berdehem yang macam tu. Terus saya rasa memang tentu itu saya tidak dapat lupa lah. Sebab saya terus menengok macam ni. Saya tidak dapat tidur tau lepas tu. Terus saya tengok yang kau terus menghadap katil sana, terus kau tengok gini-gini. Terus kau confirm lah kau tidak tidur ni malam ni. Saya bilang confirm lah saya tidak tidur ni malam. Macam gini-gini saya tengok. Saya dengar macam ada, tidak berapa lama saya macam bangun lah saya time tu. Saya tidak tidur. Saya tunggu ada azan ke apa kan, baru yang saya bilang kan kami biasa asrama mau pergi surau sudah kan, terus ready pergi surau. Time itulah. Tapi kalau saya ingat balik tubuhnya, itu benda macam bukan di katil tu pun bah, macam di sebelah telinga kau sana, yang telinga kau orang sini, tapi kuat, cuma lelaki, cuma suara lelaki garau tu. Macam tu lah cerita dia. Oh shit. Sambung lagi untuk 2-3 hari ini. Kita sambung pula. Saya mau try satu cerita yang saya based on true story, based on true events ya. Dimana kamu mimpi yang menakutkan sampai kamu terbangun. Bolehkah kamu cerita begitu? Ada orang bilang tidak boleh, tapi saya mau kasih tahu kamu ni cerita sebab bila saya cari maksudnya saya tidak jumpa. Betul, saya terus terang, saya akan kalau saya mimpi apa saya cari maksud dia. Tapi ini saya tidak jumpa maksud dia.
which is adakah cerita ini dia menunjukkan diri dia ataupun cerita ini atau cerita apa, adakah mimpi yang saya alami itu adalah untuk dia menunjukkan diri dia di sana. Saya dulu jahat juga dulu lah, bukan jahat budak jahat. Hello. Cuma saya kalau pergi rumah baru, saya banyak ada rumah baru, macam bukan rumah baru orang kaya, tidak, rumah baru yang kau kerja, kau ada rumah tuh, rumah sewa. Saya banyak, bila saya pergi sana ada rumah sewa, saya akan terasa, saya rasa macam saya mencabar sesuatu lah di dalam rumah tuh. Macam rumah tuh kan dia tinggal sudah berapa bulan kan, atau beberapa tahun tinggal, and then saya sewa. Saya rasa macam saya mencabar sedikit lah, saya cabar dia macam, saya cakap apa, pernah saya rasa barang saya karena misplace tau kan, misplace macam yang kompas itu dia hilang. Dia hilang di tempat lain, terus saya pandai marah, saya marah, saya malas pindah-pindah nih, saya bilang. Dan kalau ini kalau sudah tua pandai sudah betul tasasulu. Jadi bila kau cakap gitu, malam ni saya mimpi ngeri. Memang saya macam merasa dia menunjukkan diri dia, berani kok dia langsung gitu, ataupun sorry saya tengok sini pula, sini bapak saya tengok hai. Macam berani kau, dia cakap macam gitulah, saya rasa dia cakap. Ataupun itu mainan mimpi, ataupun mungkin sebab saya punya soul ni tidak sekuat iman. Okay guys, untuk hari ini itu saja saya buat. Sampai nanti kami mau balik Melaka soalnya, jadi sekejap saya nih kami mau packing lagi mau balik Melaka. So thank you for my ipar, my biras, for kasih ready tempat tinggal kami, kasih sudilah menerima kami, melawat kamu orang. Hopefully kamu nampaknya di YouTube. Shout out to all of the family. Thank you sebab menyediakan makanan tengah hari, pagi dan malam yang sedap. Hospitality dia terbaik. Don't forget to like, cakap like, subscribe, share, and comment.